4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado. Kisah perjuangan Baradae masuk Polri, 4 kali gagal hingga kerja banting tulang jadi sopir. Richard Eliezer atau Baradae bercerita tentang perjuangannya menjadi seorang polisi. Richard bilang, tidak mudah baginya bergabung ke institusi Bayangkara. Bahwa menjadi anggota Polri, khususnya bagian dari keluarga Korps Brimob, adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga. Setelah menjalani 4 kali tes Bintara dan terakhir tes Tamtama, yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali-kali dari tahun 2016 hingga 2019, 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado untuk membantu orang tua saya. Karena saya tahu untuk menjadi anggota Polri tidak mudah bagi saya, tetapi saya harus terus berusaha. Sebelum menjadi anggota Korps Brimob, Richard berulang kali gagal. Selama itu pula, Richard tetap berjuang mencari nafkah dengan menjadi sopir di sebuah hotel di kota tempat tinggalnya. Cerita ini Richard sampaikan ketika membacakan pledoi atau nota pembelaan sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, menjadikan saya ingin terus berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Setelah keempat kali saya mengikuti tes, akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya dan keluarga, di mana cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit Brimob untuk mengabdi kepada negara, dan dapat saya wujudkan. Richard mengatakan, menjadi anggota Polri khususnya Korps Brimob adalah mimpi dan kebanggaan baginya dan keluarga. Tumbuh di keluarga yang sangat sederhana membuat Richard ingin terus berusaha membanggakan orang tua. Oleh karenanya, keluarga begitu berbahagia ketika Richard dinyatakan lulus tes seleksi anggota Polri, bahkan tercatat sebagai peringkat 1 di Polda Sulawesi Utara. Kemudian saya menjalankan pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur, 30 Juni 2019. Saya meninggalkan kota kelahiran saya dari Manado ke Jawa Timur dengan membawa bekal sisa tabungan saya. Sebelum saya merantau ke Watu Kosek, saya ingat sebelum saya pergi ke bandara saya berkata, "Mak, saya sudah mau mengikuti pendidikan." Mama saya dengan bangga sambil menangis memberi saya semangat dan doa. Saya pun menangis menjawab akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga. Setelah dinyatakan lulus tes, Richard menjalani pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur, terhitung sejak tanggal 30 Juni tahun 2019. Dia pun meninggalkan kota kelahirannya di Manado menuju Jawa Timur dengan membawa bekal sisa tabungannya selama 4 tahun menjadi sopir. Richard mengenang momen ketika dia hendak merantau. Saat itu, sang ibu melepasnya sambil menangis. Lulus dari pendidikan, Richard resmi bergabung sebagai personel Polri. Dia mengemban sejumlah tugas hingga pada tanggal 30 November tahun 2021 ditunjuk sebagai sopir Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam. Dan pada tanggal 30 November 2021, saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Richard mengaku sangat mencintai pekerjaannya. Tak pernah terpikiran sebelumnya dia bakal terlibat kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut Richard, dia sangat hormat dan setia pada Verdi Sambo.
Namun, kepatuhan tersebut justru dimanfaatkan Sambo untuk memuluskan rencana jahatnya membunuh Yosua. Adapun dalam kasus ini, Richard Eliezer dituntut 12 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Richard dianggap sebagai eksekutor penembak Yosua. Sementara, Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Kemudian, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun pidana penjara. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!